Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ardiko Ramos. Informasi terbaru kali ini terkait dengan info reformulasi PTL Teknis 2022 dan juga informasi seputar PPK 2023. Langsung saja berikut untuk ulasan lengkapnya. Seperti biasa, di video pertama kali ini adalah tentang tanggapan maupun curhatan dari kawan-kawan. Kita ekspos ya sahabat-sahabat, karena kita ada untuk kawan-kawan honorer maupun untuk sahabat-sahabat yang hadir di Ardiko Ramos. Untuk komentar pertama atau terbaru dari sahabatku Kistaham, Pak Ardiko balas dong, gimana nih maksud jawabannya. Pak Menpan di Menteri Agama gimana kalau XDK 2 tahun 2002 tidak ikut tes, apakah bisa masuk P3K tanpa tes? Mohon pencerahannya. Sekali lagi saya baca ya sahabat-sahabat, Pak Menpan dan Menteri Agama gimana kalau XDK 2 tahun 2022 tidak ikut tes, apakah bisa masuk P3K tanpa tes? Mohon pencerahannya. Kalau untuk P3K itu tidak ada, mohon maaf, untuk P3K itu ada tes ya, tanpa tes nggak ada, tetap harus melalui mekanisme tes. Itu juga sudah saya spill maupun sudah saya jelaskan di video-video bahkan satu tahun yang lalu ya sahabat-sahabat, spill untuk PPK 2023. Selanjutnya dari sahabatku Riane Razuri, lawak gak bisa. Ini yang gak bisa sampean ya, ini banyak teman-teman yang bisa ya untuk cek NI P3K ya, sudah terbit atau belum, atau masih progresnya bagaimana, kan itu muncul yang dipakai nomor peserta ujian mas bro. Selanjutnya dari sahabatku Rosini Awatir, misalkan kita sudah beli lokasi tes di instansi sendiri, apa bisa berubah ke kantor kontraknya atau dipilih oleh pihak instansi? Bisa berubah atau tidak itu tergantung dari instansi masing-masing yang dilamar ya sahabatku. Untuk informasinya memang ada beberapa instansi yang berubah untuk lokasi ujian mulai hari ini ya, tanggal 5 sampai tanggal 8. Jadi spillnya nanti untuk kawan-kawan silahkan cek terus untuk akun SSCSN nya, jangan sampai nanti kawan-kawan menyesal di belakang hari ya. Izin bertanya Min, misalkan pelamar pada formasi khusus tidak ada saingan pada instansi yang dilamar, apa bisa lolos seleksi asal ikut tes? Ini dijawab dari sahabat itu 2000. Kalau sesuai peraturan yang ada, masing-masing sudah ada standar nilai passing grade. Kalaupun misalkan tidak ada peserta yang lulus passing grade itu, kuota yang ada ditarik kembali ke pusat. Kuota diamankan sampai tahun depan lagi tes, itu menurut saya Min. Nggak apa-apa, ini asumsi dari sahabatku 2000. Namun untuk pertanyaan dari sahabatku Andia Prian ya, ini perlu diketahui oleh sahabat-sahabat, nanti yang sudah paham diabaikan saja. Bagi teman-teman yang masih ragu-ragu maupun yang belum tahu terkait dengan pelamar untuk formasi khusus itu atau pelamar khusus itu tidak ada passing grade. Kelulusannya adalah di-ranking dengan teman-temannya atau peserta dalam satu formasi, gerbong formasi itu ya. Jadi misalkan kok nggak ada saingan ya tetap berapapun nilainya itu bisa masuk asalkan ikut tes. Dan pas waktu tes ya, pas waktu tes itu membawa beberapa persyaratan yang sudah saya bagikan belum ya informasinya. Mau nanti untuk teman-teman silahkan cek sudah ada atau belum, apa saja yang dibawa pas waktu tes PPK 2023, karena ada perbedaan ya sahabat-sahabat. Dari sahabat tuh Hasani Zaki channel, peninjauan masa kerja sebagai honorer bagaimana bang, mungkin tidak muncul di PP turunan UAS nanti. Kalau sepilnya memang nggak muncul ya untuk masa kerja, tapi juga nggak tahu soalnya masih proses sampai hari ini, makanya belum kita bagikan untuk sepil PP turunan UASN 2023, karena nanti takutnya ada perubahan yang sangat besar dan itu menjadi polemik publik ya sahabat-sahabat. Jadi kita juga mengontrol informasi-informasi agar nanti tidak ada yang dirugikan. Soalnya pemerintah itu tujuannya adalah mensejahterakan honorer. Walaupun banyak yang komentar miring dan sebagainya bagi kawan-kawan yang menonton video ini namun tidak sependapat, nggak apa-apa. Yang pasti pemerintah itu mengutamakan kesejahteraan bagi honorer. Dari Bu Siti Solo, Waalaikumsalam Bu, untuk UU nomor 20 tahun 2023 sudah disahkan Presiden ya Pak? Iya. Berarti sudah ada payung hukum buat bahwa honorer tenaga teknis pasti diangkat sebelum Desember 2024. Ya, sudah 75% ya. 75% untuk peluangnya.
Mohon dijelaskan Pak, karena persyaratan untuk diangkat telah masuk database BKN. Bagaimana kriteria pengangkatan yang bertahap itu Pak, dan dari mana kita bisa melihat bahwa nama kita sudah terdaftar dalam database BKN? Terima kasih. Kalau untuk dua hal ini ya Bu Siti Solo, untuk bagaimana kita melihat nama ya, nama kita itu masuk di database BKN, mohon maaf, ini karena ranahnya dari BKN. Kalau yang tersebar di Google maupun di internet itu belum tentu valid. Bisa saja valid, namun kebanyakan peluangnya adalah tidak valid, karena nggak mungkin loh database BKN disebarluaskan tanpa kontrol, kan nggak mungkin seperti itu. Pengangkatan bertahap sistemnya masih akan digodok di PP UU ASN atau PP turunan UU ASN 2023 Bu Siti, seperti itu. Berdoa saja mudah-mudahan ada keajaiban untuk ibu dan kawan-kawan yang sudah mengabdi lama ya. Dari sahabat itu saya sudah lulus ujian PPG dari tahun 2021 Mas, namun sampai sekarang belum ada undangan untuk PPG. Gimana caranya agar bisa mengikuti PPG Mas? Solusinya ikut CGP ya Bu. Ini angkatan 11 insya Allah masih dibuka, atau bisa konsultasi ke Dindik setempat ya. Kami guru Kemenak Mas. Kalau guru Kemenak jenengan tanya di Kasimapenda ya, Kasimapenda dulu. Soalnya Kemenak agak beda sistemnya dengan Kemendikbud untuk PPG. Dari sahabatku Febriaja, kalau P3 dapat pensiun itu dengan total masa akhir jabatan umpama guru mengabdi sampai usia 60 tahun. Soalnya kan kontrak masih, tapi kalau diputus kontrak gimana masih? Alhamdulillah min dzalik. Mohon maaf saya tidak pengen itu diputus kontrak ya Bos. Karena harapan saya nggak mungkin, saya nggak mikir seperti itu. Saya harus dikontrak terus sampai akhir usia saya 60 tahun. Sampai batas usia pensiun ya Pak Febri. Dari sahabat itu Darwin, Kak, dari instansi saya kebetulan semua pelamar khusus formasinya terima hanya 20, jadi semua pelamar khusus ada 70. Apa bisa diakomodir semuanya Kak? Karena di bidang kami semua tetap dibutuhkan di damkar. Itu formasinya tetap yang masuk 20, nah yang 50 yang nggak lulus itu yang masih kita uber. Informasinya yang resmi bagaimana masih kita cari-cari ya informasinya. Dan kemungkinan paling besar itu akan nanti muncul di PP UU ASN. Spillnya seperti itu. Dari sahabat tuh Francis Sugun, ini sambil ngudut Bos, ini sampai keselak. Tanggung keluarga banyak di dapur mengebul, apalah daya sayanya tertawa sendiri Bang Ramos membaca komentar nasib dapur mengebul. Nah kan faktanya gitu ya Bos. Ini semua, saya yakin semuanya yang nonton video di Ramos ini adalah pejuang nasib untuk keluarga dan untuk dapurnya biar mengebul. Pasti banyak yang lemes kan, soalnya pertanyaannya sama ya, sama, hampir sama. Maksud tujuannya itu sama, diulang-ulang tapi orangnya beda lah itu yang. Dan ada juga tadi yang WA juga itu berulang-ulang juga banyak yang bertanya itu kok yang komen banyak itu akunnya sendiri ya Bang. Kayak ngapain saya buat akun banyak itu kan kayak kurang kerjaan. Informasi Mas Saad berarti bagi kami kok Mas, thank you. Sama-sama Mas Bro. Saya bukan Mas, saya Bu. Mohon maaf Bu Sapni Yulianza, soalnya nggak tak baca namanya. Dari sahabat Irwan Kurniawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Bang, saya THK 2 melamar pada formasi jabatan, butuhkan 3 orang untuk formasinya. Kalau pada formasi tersebut saya sendiri THK-nya, apa ada kemungkinan saya bisa lolos Bang? Akan tetapi harus ada nilai batasnya. Pelamar khusus gak enek ambang batas Bos. Saya tak baca melamar formasi jabatan butuhkan. Nah ini maksudnya nggak ada khusus atau umum. Izin kasih penantian saya Bang lolos mau lintas atau instansi dapat organisasi. Iya tapi kalau pelamar umum THK 2 kan ada juga yang masuk pelamar umum. Kalau pelamar umum pasti PG, tapi kalau nggak pelamar umum itu bisa THK 2 pelamar khusus Bang yang terdaftar BKN. Berarti lulus, jenengan diutamakan untuk nomor 1 ini, yang kedua baru yang non ASN 2, 3. Dengan catatan berapapun nilaimu, tapi diusahakan nilainya tinggi. Soalnya apa? Nah nanti di tengah jalan ada kebijakan lain, nah itu yang resiko. Jadi untuk sahabat Iwan Kurniawan, kalau bahasa Jawanya polkan saja nilaimu. Andit, maaf Kak, mau tanya, BK teknis formasi khusus dari berapa yang akan mau tes apa presentasi yang dilamar ada kuota 1 rumah dan pelamar juga hanya 1 orang, apa rankingannya sesuai NAP atau iki gak enek NAP ya Bos, di ranking kabeh lek pelamar khusus kan harus tak omong itu.
agar celahnya tetap besar. Tetap dipelajari dan optimalkan agar celahnya tetap besar. Maksudnya peluangnya ya ini. Teknis itu nggak ada passing grade-nya juga untuk pelamar khusus. Bang mau tanya informasi berikut, udah ada kabar baru ditembusi oleh Humas. Untuk reformasi Kemenak gimana Mas Adi, udah ada kabar belum? Ya wis tak kabar ini bolak-balik ya bos. Untuk infonya kan 11.15 pelantikan. Itu yang fix seperti itu. TMT nya 1 Desember, SPMT nya 31 SPMT nya 1 Januari. Untuk informasi kali ini seperti itu ya sahabat-sahabat. Next video kita akan membahas beberapa hal yang penting untuk kawan-kawan PPK atau pelamar PPK 2023. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Pantau terus info terbaru di Ardiko Ramos. Ada kurang biasa maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.